Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia setiap saat. Oke. Moga-moga sing jawab oleh barokah. Amin. Amin. Ya, oke ya. Untuk kali ini adalah pertemuan Excel yang ke-6. Saya lihat kemarin beberapa tugasnya sudah dikumpulkan, oke lah ya. Hasilnya memuaskan. Harapan saya yang kalian kumpulkan itu benar-benar kalian kerjakan ya. Bukan copy paste dari temennya. Takutnya nanti pas kalian ujian, nah kesulitan sendiri nanti. Ya. Pertemuan ke-6 ini yang saya bahas, ini nanti mohon maaf teman-teman agak diperhatikan banget. Pertemuan ke-6 ini sedikit rumit ya. Kita nanti bicara tentang yang namanya fungsi teks. Nah, fungsi ya, fungsi teks. Maksudnya apa, Pak? Nah, ya, fungsi teks ini nanti yang perlu saya tegaskan adalah kita belajar nanti memecah dalam bentuk teks. Ya, memecah itu maksudnya gini. Yang pertama, ya, biasanya saya kasih gambaran. Dalam sebuah instansi maupun perusahaan, ya, entah itu mahasiswa, entah itu karyawan, pasti akan memiliki sebuah nomor induk. Sama halnya dengan nomor induk KTP kalian. Ya, nomor induk KTP itu memiliki arti, tidak hanya sekedar bikin, enggak. Sama dengan kalian juga. Contoh misal, ya, nomor induk kalian 2020, ya, kemudian 1. Oke, 2022 adalah tahun angkatan kalian. 1 itu berarti Warnes Pusat Malang. Kalau Warnes Bali nanti 2. Kalau Warnes Madiun itu 3. Contoh ya, 1 Malang. Kemudian diikuti kode jurusan 2. 2 itu adalah kode jurusan kalian. Ya, jadi semua milik arti. Baru di belakangnya 3 digit, misalnya ya, ini adalah nomor induk kalian. Jadi 065 ini adalah nomor induk kalian atau NIM, nomor induk mahasiswa. Ya. Ini nanti berlaku. Jadi setidaknya dengan melihat nomor induk kalian, ya, kalian tahu bahwa kalian itu dari Malang, jurusannya adalah ini, baru NIM-nya. Angkatan tahun berapa itu kelihatan. Nah, ya, sama dengan karyawan nanti. Karyawan sama. Akan ada tahun masuk, masa jabatannya berapa tahun, kemudian dia di sini jabatannya sebagai apa, golongan apa, lah itu nanti juga memiliki kode sendiri. Nah, yang perlu saya jelaskan adalah dengan melihat nomor induk seperti ini, gambarannya kalian harus bisa memilah, harus bisa memecah. Kalau saya misalnya pengen mengambil tahun angkatan saya, maka saya harus mengambil karakter sebelah mana. Kalau saya pengen mengambil, saya itu berasal dari misal ya, berasal dari Warnes mana, Warnes Malang, Medan, atau Bali. Saya ngambil yang bagian mana, ya, termasuk nanti jurusan. Nanti seperti itu. Jadi fungsi teks ini tujuannya nanti buat memecah. Ya, ingat, yang bisa dipecah yang tipe datanya teks atau string. Nanti kalau angka gimana, Pak? Kalau angka nanti itu harus dirubah dalam bentuk teks supaya bisa dipecah. Makanya namanya fungsi teks. Ya, yang perlu dipelajari nanti yang pertama, kalau misalnya saya mengambil bagian sebelah kiri, maka saya menggunakan perintah namanya left. Gitu ya. Saya nanti ngambil bagian sebelah kanan, berarti saya menggunakan perintah namanya right. Oke. Saya mengambil tengah, saya menggunakan perintah namanya middle. Ini dasarnya itu. Left, right, mid. Begitu. Ya. Nah, suatu misal. Nah, kemudian kalau misalnya sebuah kode ini dikasih separator atau pemisah. Contoh 2020 min 1 itu jurusannya, min lagi ya, 2 itu nanti adalah kode jurusan. Kemudian saya kasih tanda misalnya ya garis miring, baru di situ ada NIM-nya. Nah, kalau seperti ini berarti setidaknya
untuk mengambil data yang ada di dalamnya, untuk splitnya tadi, saya harus mencari tanda pemisah atau separator, mencari tanda min, mencari garis miring. Oke? Nah, perintah untuk mencari ini nanti kita menggunakan perintah namanya find. Begitu. Ya? Tuh. Terus panjang kodenya, Pak. Ya, mencari panjangnya ini berapa, length kodenya, saya menggunakan perintah namanya len. Ya, atau len. Jadi ini adalah beberapa perintah untuk mencari fungsi teks, left, right, mid, find, len. Itu nanti untuk seperti itu. Ya, ini gambarannya. Nah, sehingga dengan kalian bisa mengeluarkan kode yang ada di dalamnya, itu kalian bisa mengerjakan atau kalian bisa mengolah datanya nanti. Ini gambarannya. Oke ya. Suatu misal tak kasih contohnya biar gampang. Ya. Saya punya kode pegawai seperti ini. Ya, suatu misal saya punya kode pegawai. Seperti ini kode pegawainya. Ingat, saya jelaskan lagi, fungsi teks ini ya, ada fungsi teks yang sama panjang dan tidak sama panjang. Maksudnya sama panjang itu gimana, Pak? Antara kode satu dan yang lainnya. Ya, penulisannya, pemisahnya, posisinya itu akan sama. AA min, 222 min, BB bawahnya, BB min. Nah, berarti kan sama. Ya, panjangnya sama, kemudian pemisah separatornya juga sama. Itu dinamakan fungsi teks yang sama panjang. Sehingga kalau nanti misalnya ya, saya menggunakan perintah-perintah fungsi teks ini akan lebih mudah. Oke? Nah, yang pertama, karena di sini ada separatornya atau pemisahnya, maka yang perlu dipelajari dulu adalah saya mencari ya separator pemisah tanda min. Oke? Nah, perintahnya adalah find. Find itu seperti apa, Pak? Saya jelaskan. Ya. Saya pisah dulu. Nah, find ini adalah mencari karakter pemisah. Ya. Kalau di dalamnya Excel nanti mencarinya seperti ini. Find, kemudian buka kurung, ya. Kita petik. Kenapa dipetik? Yang dicari adalah karakter atau teks atau string. Yang saya cari apa? Tanda min. Maka di sini, ya, dalam setelah find buka kurung dalam tanda petik itu adalah karakter yang dicari. Saya tulis seperti ini biar gampang ya. Karakter yang dicari. Yes, paling gampang gini. Petik lagi ya. Separator, koma. Setelah itu ya, posisinya di mana? Ya, di sini saya anggap adalah sel. Contoh di sini ya. Selnya adalah F6, Pak. Nah, maka selnya adalah F6. Ya. Koma lagi. Ya, koma lagi. Yang diambil itu adalah pencarian karakter yang keberapa. Ini adalah digitnya ya. Keberapa? Ke-1, Pak. Nah, ini atau saya sebut seperti ini. Karakter yang dicari keberapa? Yes, ya. Nah, ini contoh. Find itu seperti itu. Karakter yang dicari apa? Kemudian aktif dalam selnya, sel berapa yang diambil? Kemudian ya, find yang dicari itu adalah karakter yang keberapa. Berarti gambarannya kalau saya menggunakan perintah find di sini, misalnya ini adalah find, anggap saja find 1 karena saya mencari. Maka nanti seperti ini, find. Apa yang dicari? Yang dicari adalah tanda min. Koma lagi. Ya, berada dalam sel mana? Sel sebelah, Pak. Koma lagi. Ya, itu adalah pencarian yang keberapa? Pencarian yang pertama. Maka gitu. Maka akan ketemu bahwa separator itu berada pada posisi yang ketiga. Dihitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3. Kopikan ke bawah. Maka posisinya akan sama. Itu adalah min yang ketiga juga min yang ketiga. Ya, lalu seperti itu. Ini perintah find. Mencari find yang pertama. Nah,
Sekarang, kalau misalnya saya mencari find yang kedua, alias separator yang kedua, ya, yang membedakan nanti adalah seperti ini. Find, yang saya cari adalah main, ya, kemudian separator, selnya. Nah, yang sekarang itu adalah karakter main yang keberapa? Karakter main yang kedua, Pak. Oke, berarti di sini digitnya ditulis 2. Tidak, itu salah. Ya, asumsinya 2 itu adalah dari find pertama ditambah 1. Oke ya. Dari find pertama ditambah 1. Find pertama berada pada G6. G6. Maka di sini find pertama itu adalah, nah, nanti akan seperti itu. Saya ulangi lagi, ya. Find kedua itu, ya, yang dicari tandanya main. Oke, karakter yang dicari yang keberapa itu adalah main yang kedua, itu benar. Tetapi main yang kedua, kalian sudah mencari main yang pertama. Ya, asumsinya berapa jumlah digitnya adalah find pertama ditambah 1. Apabila nanti ada find yang ketiga, ya, karakter yang dicari yang keberapa itu posisinya adalah find ketiga 2 ditambah 1, jadinya 3. Maksudnya gitu ya. Tadi di sini kan yang di awal adalah 1. Oke, yang di awal 1. Find kedua normalnya dia adalah 2, benar. Tetapi 2 yang dimaksud ini adalah find pertama ditambah 1. Kalau saya mencari find yang ketiga, maka find kedua ditambah 1. Nanti gitu. Itu untuk mencari separator pemisah. Oke? Nah, ini identiknya dengan pencarian separator atau tanda pemisah. Nah, kalau misalnya saya pengen mengeluarkan karakter yang sebelah kiri, yaitu left. Saya mengeluarkan huruf AA, BB, AA ini. Berarti karakter sebelah kiri. Perintah left ini digunakan untuk mencari, ya, bagian sebelah kiri. Oke, saya mencari sebelah kiri. Dari mana? Dari selnya. Koma, berapa digit yang diambil? Ini saya tulis adalah jumlah digit. Begitu. Sehingga kalau saya nanti menggunakan perintah left, maka dari left ini, ya, saya ambil selnya, koma, berapa digit? Saya ngambil 2 digit, Pak, karena AA, BB ya. Maka koma 2. Nah, ini nanti kita gunakan seperti itu, mencari sebelah kiri. Ingat, ini adalah rumus untuk fungsi teks sama panjang. Kalau mencari sebelah kanan, Pak, nah, sebelah kanan nanti akan sama. Oke, menggunakan perintah right-nya, dari sel yang kita tunjuk, berapa digit diambil? 2. Maka koma 2. Maka akan muncul sebelah kanan. Oke ya, begitu. Ini terkait dengan fungsi tag, find, kemudian left dan right. Sekarang, kalau misalnya mencari tengah, Pak, tengah perhatikan pada kode. Di tengah ini yang kita keluarkan adalah angka 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Kan gitu kan ya? Nah, perhatikan. Dihitung dari sebelah kiri. Posisi angka 2 itu pada urutan yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Maka 4 ini adalah posisi awal. Diambil berapa digit? 1, 2, 3. 3 digit yang diambil, Pak. Berarti rumusnya untuk mid nanti seperti ini. Mid dari selnya, data selnya, koma, posisi awal. Ini posisi awal pencarian. Nah, saya jelaskan seperti ini ya. Pencarian. Koma, jumlah digit yang diambil berapa. Nah, begitu ya. Ini untuk mid. Sel, posisi awal pencarian, jumlah digit. Saya tegaskan lagi, posisi awal pencarian dihitung dari sebelah kiri. Kalau saya pengen mencari 3 digit yang di tengah ini, maka saya hitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Maka diawali dari posisi awal 4. Tetapi kalau saya cuma ngambil 2 digit yang sebelah kanan ini, maka dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisi awalnya adalah 5. Sehingga kalau nanti misalnya saya mencari nilai tengah, akan seperti ini. Mid, ya, dari sel yang saya sorot,
koma, posisi awalnya berapa? 1, 2, 3, 4. Posisi awalnya adalah 4. Koma lagi, berapa digit yang diambil? 3. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ingat ya, posisi awal pencarian dan jumlah digit. Gitu bro ya. Sehingga ini bentuknya adalah angka. Oke? Tetapi tipe datanya bukan angka atau numerik. Buktinya gimana Pak? Coba kalian tambahkan atau kalian sum ya. Kalau bentuknya angka, tipenya belum angka, biasanya di total adalah 0. Nggak akan bisa. Oke ya. Bentuknya angka, benar. Tetapi tipe datanya belum tentu angka. Buktinya apa? Ketika dijumlah hasilnya 0. Supaya bentuk angka ini nanti saya jumlah ada hasilnya Pak. Maka kita rubah. Dari tipe teks ini kita rubah ke dalam angka. Ya, kita namakan dengan perintah value. Sama dengan value ya, dari teks ini tutup kurung. Nah, ini berarti sudah kita rubah dari bentuk teks ke dalam bentuk angka menggunakan perintah namanya value. Ini kalau kalian hitung nanti akan ada hasilnya. Bukan? Beda dengan sebelah sini tadi ya, hasilnya 0. Ingat, merubah bentuk tipe data dari teks ke angka, ke numerik, ya, ke integer, maka menggunakan perintah namanya value. Kalau sebaliknya Pak, dari angka ke dalam teks, bisa Pak, bisa. Kenapa harus dirubah? Karena kalau tipe datanya angka, tidak akan bisa digabung dengan teks lainnya. Ingat, tipe data angka tidak akan bisa digabung. Kalau mau digabung, ya, menjadi sebuah kode seperti ini, maka ini harus dirubah dalam bentuk teks menggunakan perintah namanya teks. Contoh, teks dari angka ini, koma, sebelah kanan itu adalah format teks. Format teks itu sama dengan yang kalian klik kanan format cell. Oke, kalian urutkan. Saya rubah ke dalam general, Pak. General itu berarti angka 0. Urutannya indeks yang ke 0. Begitu. 0 itu dari mana, Pak? Perhatikan. Kalau kalian klik di sini, ya, general itu 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu indeksnya. Ya, maka di sini saya rubah ke dalam general, 0. Biar tampilnya nanti adalah teks. Nah, ini teks, Bro. Sama dengan mit tadi. Ingat ya, yang dikeluarkan dalam fungsi teks itu semua tipe datanya adalah teks. Termasuk ini, ya, termasuk mit juga, termasuk teks. Semua adalah teks. Jadi ketika kalian ingin menjumlahkan, harus dirubah menjadi angka dulu menggunakan value. Oke? Nah, seperti saya bilang tadi, kenapa harus dirubah dalam bentuk teks supaya bisa digabung? Ya, penggabungan ini ya bisa menggunakan separator dan seperti ini, ya, atau menggunakan perintah namanya concatenate. Ya, concatenate. Ini perintah untuk menggabung. Kalau menggunakan dan gimana, Pak? Gampang. Sama dengan contoh ya, kalau misalnya digabung adalah angka tadi, B ini saya gabung pakai dan menggunakan yang angka. Ya. Begitu. Ini normanya akan error, berarti sudah dirubah menjadi bentuk teks. Nanti kalau kalian coba pasti trouble, ya. Nah, sehingga kalau misalnya ditambahkan sebuah pemisah, misal ya, dipetik tanda min, gabung dengan dan lagi, ya, saya gabung dengan teks tadi. Nah, nanti gitu. Ini cara menggabungnya kalau menggunakan dan. Kalau menggunakan concatenate gimana Pak? Nah, ada perintahnya, concatenate. Mana yang mau digabung? AA. Oke, menggabungnya menggunakan separator. Nah, seperti ini. Saya gabung dengan tanda min. Saya gabung lagi dengan angka 2. Oke. Saya gabung lagi Pak dengan tanda min. Oke. Saya gabung lagi dengan yang sebelah kanan tadi, baru ditutup. Jadi menggabungnya menggunakan separator.
bisa titik koma, bisa koma, tergantung regional setting komputer kalian. Ini menggunakan perintah namanya concatenate. Ya. Boleh menggunakan makro dan atau separator dan seperti ini boleh, atau menggunakan concatenate. Oke, jadi fungsi teks sama panjang itu dilihat dari yang pertama, separator pemisahnya sama posisinya. Kemudian panjang teksnya ini juga sama. Supaya lebih gampang lagi menghitung panjang teksnya gimana Pak? Menggunakan perintah namanya len. Len itu mencari panjangnya teks. Len, ya kita sorot aja selnya yang mana. Nah, tutup kurung. Ya. Len, buka kurung, kita sorot aja selnya tadi, tutup kurung. Nah, nanti akan tahu panjangnya teksnya adalah semua 9, berarti dianggap sama. Ya, mulai dari find 1, find 2, kemudian left, mencari sebelah kiri, right, mencari sebelah kanan, middle ini mid, mencari nilai tengah, value, merubah dari teks ke dalam angka, teks, merubah dari angka menjadi teks, kemudian separator dan atau makro dan ini untuk menggabungkan, termasuk concatenate, menggabungkan tipe teks. Len berarti menghitung panjangnya dari data sel kalian itu berapa. Ya, ini kalau contohnya kita menggunakan fungsi tag yang sama panjang, kita lihat dari kodenya, panjangnya sama atau tidak. Ya. Sekarang kalau misalnya yang dikerjakan adalah yang tidak sama panjang, dia akan kesulitan. Ya, saya tunjukkan. Sekarang kita coba yang tidak sama panjang, Pak. Oke. Ya, yang tidak sama panjang, misalnya saya ambilkan kodenya. Nah, ini tidak sama panjang. Contoh di sini ada nomor induk pegawai, ya, NIP, nomor induk pegawai. Saya kopikan aja, saya taruh sini. Yes. Ini fungsi tag yang tidak sama panjang. Nah, untuk mengerjakan fungsi teks yang tidak sama panjang ini, kalian harus mencari tanda pemisahnya dulu, alias separatornya dulu. Harus Pak, harus. Itu harus kita tanamkan dulu. Nggak bisa nanti kalau nggak gitu. Ya harus cari dulu. Berarti gambarannya, saya harus menggunakan perintah find dulu Pak. Iya. Apa yang pemisah di sini yang ada? Pemisah yang ada adalah tanda min. Sehingga saya mencari ada berapa separatornya? Ada 2 Pak. Min pertama, min kedua. Berarti ada find 1, ada find 2. Kalian perhatikan pada kode yang tidak sama panjang ini. Posisi dari separatornya tidak sama. Urutannya tidak sama. Sehingga kalau saya harus mencari find yang pertama, seperti tadi perintahnya, ya. Find apa yang dicari? Tanda min. Ya, selnya mana? Ini selnya. Koma lagi. Ya, itu adalah min yang keberapa? Min yang pertama. Kalian cek di sini, posisinya pasti beda. Oke, posisinya beda. Nah, kalau mencari find yang kedua, berarti posisinya juga beda juga. Sehingga saya nanti akan menambahkan seperti ini, ya. Saya cari find, ya, dari sel ini. Min yang keberapa? Min yang kedua. Min yang kedua ini adalah dari find 1, saya tambahkan 1, jadinya 2. Nah, gitu. Suatu misal, di sini nanti ada pemisah lagi ya, pemisah lagi, tanda bintang. Anggap saja gitu, angka 1. Terus di sini juga ada lagi tanda bintang angka 2. Oke, saya tambahkan aja. Di sini juga tanda bintang angka 34. Ya, misalnya lagi tanda bintang lagi di sini 234 ya. Kemudian saya tambahkan lagi tanda bintang 12. Berarti di sini ada separator pemisah lagi yang ketiga setelah tanda min, kemudian bintang. Pertanyaannya,
Kalau saya mencari fan yang ketiga bagaimana? Perhatikan ya. Fan 1 dan fan 2 ini yang kita cari sama karakternya, tanda min. Tetapi fan 3 itu adalah tanda bintang. Fan 3 adalah tanda bintang. Sehingga kalau saya menggunakan perintah find yang saya cari adalah tanda bintang, pertanyaan saya ya, itu tanda bintang yang keberapa? Itu tanda bintang yang pertama, Pak. Berarti di sini adalah tanda bintang yang pertama. Nanti akan beda. Loh kan? Apa maksudnya ya? Ini tanda bintang yang pertama, Pak. Oke. Ya. Akan beda lagi kalau di sini bukan tanda bintang, tetapi tanda min. Ya, di sini min. Loh, pasti error nanti, loh kan? Di sini adalah min. Sama, di sini juga min juga. Di sini juga min. Nah, nanti akan error. Kenapa, Pak? Karena di sini adalah pencarian min yang ketiga, sehingga perintah tadi akan salah. Yang saya cari adalah min, Pak. Min yang keberapa? Min yang ketiga. Min yang ketiga itu posisinya adalah setelah min yang kedua. Maka di sini adalah fan 2 ditambah 1. Fan 2 tadi nilainya sudah 2. Ditambah 1 jadinya fan 3. Nanti akan ketemu kalau seperti ini. Tahu bedanya ya? Kalau misalnya yang dicari separatornya sama, 1, 2, 3, maka fan 1, 2, 3 akan selalu berhubungan. Saya mencari fan 2 berarti jumlah digitnya adalah fan 1 ditambah 1. Kalau saya mencari fan ketiga, jumlah digitnya adalah fan 2 ditambah 1. Tetapi kalau fan 3 nanti berbeda, bukan min, maka dimulai dari karakter yang keberapa dia. Ternyata tanda bintang yang pertama, Pak. Maka dia ya bintang yang pertama. Oke ya, bintang yang pertama. Oke, saya kembalikan. Biar bintang. Nah, maka dia adalah bintang yang pertama. Ya, bukan fan 2 plus 1, akan beda lagi nanti. Tujuannya apa, Pak? Saya harus mencari fan 1, 2, dan 3. Ingat, ini tidak sama panjang. Kita buktikan dengan perintah len tadi ya, untuk mencari datanya. Ini tidak sama panjang. Nanti akan berbeda hasilnya. Oke? Tidak sama panjang. Sehingga kalau saya mencari left atau sebelah kiri, tidak bisa seperti tadi. Ya, tidak bisa seperti ini. Left, kemudian dari datanya ini saya ambil berapa? Ayo sekarang saya tanya, diambil berapa digitnya? Enggak sama soalnya sebelah kiri. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 1, ada yang 2. Loh kan enggak sama yang diambil. Ya, maka tidak bisa kita tentukan di sini diambil 3, Pak. Enggak bisa karena ada yang 2, ada yang 1. Sehingga jumlah digitnya pada left ini kalian perhatikan dalam kode ini. Oke? Kode yang diambil sebelah kiri ini posisinya adalah sebelum tanda min yang pertama. Oke, sebelum tanda min yang pertama. Berarti tanda min yang pertama itu adalah fan 1. Min pertama adalah fan 1. Oke, maka sebelumnya. Sehingga jumlah digitnya nanti kalian atur. Berapa, Pak? Fan pertama. Cek dulu, dikurangi 1. Kok bisa dikurangi 1, Pak? Karena kalian berjalan ke kiri. Dari tanda min, saya bergeser 1 tingkat ke sebelah kiri. Berarti berkurang 1. Kalau dari tanda min ke sebelah kanan, berarti saya nambah 1. Left, dari datanya, koma, berapa yang diambil? Karena posisinya sebelum tanda fan yang pertama, maka fan pertama dikurangi 1. Sehingga nanti munculnya seperti ini. Tuh, kan? Karena yang diambil tidak sama. Oke ya, paham ya? Sekarang, kalau misalnya mencari sebelah kanan. Ini nggak sama panjang, itu agak ribet. Posisinya di mana? Posisinya setelah, Pak. Setelah apa? Setelah tanda fan ketiga. Normalnya tadi kalau orek kan seperti ini ya. Kalau orek tadi kan normalnya
Sebelah kanan dari data sel ini saya ambil berapa jumlah digitnya, kan gitu kan ya? Nah, sekarang nggak sama panjangnya sebelah kanan. Bagaimana? Oh, fan 3 Pak, ditambah berapa? Tambah 1 Pak, kan setelah bintang. Oke, kita coba. Ya, tambah 1 dari fan terakhir tadi, sebelah kanan tadi, saya tambah 1. Hasilnya hancur, nggak akan bisa. Oh kan kelihatan? Nggak akan bisa. Berarti gimana Pak? Ingat, ini tidak sama panjang. Sehingga untuk mencari sebelah kanannya akan beda. Right, dari data ini, koma, oke, jumlah digitnya diambil berapa? Jumlah digit yang diambil adalah panjang data dikurangi find terakhir. Find terakhirnya berapa? Find 3 Pak. Nah, panjang data len tadi dikurangi find terakhir sehingga akan ketemu sebelah kanan. Oke, right itu nanti rumusnya adalah dari sel jumlah digitnya adalah panjang datanya berarti len tadi dikurangi find terakhir. Find terakhir berapa? 3 tanda bintang. Berarti dikurangi find 3. Ini mencari sebelah kanan. Nah, itu ya. Wah, kalau untuk mencari tengah gimana sekarang, Pak? Ingat, mencari tengah tadi kalian harus tahu posisi awal. Posisi awalnya di sini adalah berapa? Tadi disebutkan tahu kan? Karena diambil sama. Di sini nggak sama ya posisi awalnya. Contoh, saya mencari nilai tengah 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3. Loh kan nggak sama posisinya. Kalau di atas tadi gampang. Ya kan? Sama 1, 2, 3, 4. Semua posisi awalnya adalah 4. Di sini semua posisi awalnya tidak sama. Ada yang 6, ada yang 5, ada yang 3, kan itu kan ya. Sehingga gimana? Perhatikan. Mencari nilai tengah angka 222 ini, angka 2, 1, 2, 3, 4 ini, letaknya adalah setelah min yang pertama posisi awalnya. Sehingga posisi awalnya nanti adalah find yang pertama saya tambah 1. Dari min geser ke kanan, posisi awal. Jumlah digitnya Pak? Jumlah digitnya adalah, nah belum tahu kan? Di sini ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, sehingga jumlah digitnya adalah, perhatikan, mid ini terletak di antara min yang pertama dan min yang kedua. Berarti terletak di antara fan 1 dan fan 2. Apabila kalian mencari nilai mid yang posisinya terletak di antara fan 1 dan fan 2, maka di sini rumusnya seperti ini. Dari selnya, ya, separatornya, posisi awal itu adalah find 1 ditambah 1. Jumlah digitnya itu adalah find 2 dikurangi find 1 dikurangi 1. Perhatikan. Ya, posisi awalnya adalah find 1 plus 1. Berarti tanda min geser ke kanan, ke angka 2. Jumlah digitnya find 2. Berarti min ini dikurangi find 1. Min 1. Min 1 itu dari tanda min geser ke kiri. Biar 2 ini masuk ke angka 2. Sekarang kalau yang dicari adalah nilai mid yang kedua Pak. Contoh B, S, M, S, P ini mid yang kedua setelah angka. Posisinya di mana? Posisinya adalah setelah find 2 ya, dan sebelum find 3. Berarti di antara find 2 dan find 3. Posisi awalnya mana Pak? Posisi awalnya adalah find 2 plus 1. Sehingga akan beda di sini. Mid dari sel. Oke. Posisi awalnya apa? Posisi awalnya adalah find 2 plus 1. Jumlah digitnya find 3 dikurangi find 2 min 1. Yes. Ya, nanti seterusnya akan seperti itu. Kalau saya mencari mid yang ketiga, Pak, berarti ya find posisi awalnya find 3 plus 1. Yang diambil berapa digit? Find 4 kurangi find 3 min 1. Ya, itu patokannya, biar kalian lebih paham.
Sekarang saya pengen mencari mid yang pertama, angka 22 ini tadi. Dengan rumus ini tadi ya. Mid dari sel ini, koma, ya, posisi awalnya mana Pak? Ven 1 ditambah 1, koma, jumlah digitnya. Ven 2 dikurangi Ven 1 min 1. Nah, sehingga akan muncul seperti itu. Ya, karena yang diambil nggak sama. Mid yang kedua, contoh ya, mid yang kedua. Mid dari data sel tadi, koma, dia terletak di antara Ven 2 dan Ven 3. Posisi awalnya maka Ven 2 ditambah 1, koma, Ven 3 dikurangi Ven 2 min 1. Oke, jadi nanti gitu. Posisi awalnya adalah Ven 2 plus 1. Jumlah digitnya adalah Ven 3 dikurangi Ven 2 min 1. Maka akan ketemu seperti ini. Nah, ini loh bro. Ya. Jadi fungsi teks itu sebenarnya untuk mengeluarkan karakter yang kalian inginkan. Karena nanti kalau kalian bekerja di perusahaan, kalian menempati posisi admin dan sebagainya, harus bisa mengolah data. Kode ditentukan perusahaan. Kalian bisa mengolah, menghitung gaji karyawan, menghitung rekapan dan sebagainya. Itu kuncinya gitu. Kalau kalian tidak bisa mengeluarkan ini, pasti nggak akan bisa mengerjakan tugas selanjutnya. Alias kalian nanti di perusahaan juga nggak akan bisa ngerekap data. Gambaran seperti itu. Karena setiap karyawan akan punya kode karyawan. Setiap divisi juga akan punya kode masing-masing. Ini contoh. Ya, jadi fungsi teks nanti lebih gampang seperti itu. Nah, syaratnya lagi, kalau kalian tidak bisa mengeluarkan dalam bentuk fungsi teks seperti ini, wes alamat nggak bisa ujian kalian. Kenapa Pak? Karena soal ujian dimulai dari kode awalnya. Ya, bisa dicek contoh ini, yang paling gampang. Ada kode pegawai. Ya, kalau kalian tidak bisa mengeluarkan ini, maka tidak akan tahu status jabatan, tanggal masuk dan sebagainya. Oke. Hari ini bisa dipermudah, kalian bisa menggunakan kolom bantuan nanti biar gampang guys ya. Kolom bantuan. Kalian lihat ya untuk pertanyaannya. Sebentar saya bagi dulu ya posisinya. Saya lihat view split mana? Split. Nah ini ya. Saya bagi dulu dua harus seperti ini. Wes ya. Biar kelihatan ini untuk mengerjakannya, yang bawah untuk membaca soalnya. Contoh, perhatikan di sini ya. Saya mencari status. Status ya, itu jika karakter ke 1K maka kawin. Berarti kalau selain K maka belum. Berarti kan kalian harus mengeluarkan dulu kan ya. Harus mengeluarkan sebelah kiri. Sebelah kiri tadi pakai apa? Pakai left Pak. Kebetulan ini sama panjang, gampang. Contoh ya. Saya menggunakan left. Saya keluarkan ya. Left. Dari data ini, bentar. Sama dengan left. Dari data ini, saya ambil berapa? Saya ambil 1. Oh, berarti kan muncul ya, K ya. Muncul K-nya. Yes, ini bisa kalian kopikan ke bawah. Loh, kan ada yang K, ada yang enggak, itu kan ya. Oh, itu. Ada lagi. Oh, sampai panjang ya. Wes, kosong ini yang terakhir ya. Sehingga kalian nanti bisa menggunakan fungsi if untuk status. Karena di sini jika K kawin, jika B adalah belum. Maka kalian menggunakan seperti ini. Sama dengan jika yang saya keluarkan tadi sama dengan K. Ya, sama dengan K. Maka kawin. Selain itu maka belum. Nah, nanti gitu ya. Nah, sehingga akan bisa mengerjakan soal yang ini. Nah, nanti seperti itu. Nah, jabatan dicek. Jabatan ditentukan dari 2 karakter terakhir. Berarti mencari sebelah kanan. Yang diambil berapa digit? 2 digit. Oke? Maka di sini saya ngambil sebelah kanan.
sama dengan, right? Dari data ini saya ambil 2. Oh, ya, nanti seperti itu. Yes. Kalau DR maka direktur. Ini ada 4 pilihan, berarti if-nya ada 3. Jika yang saya keluarkan tadi, ya, yang saya keluarkan ini sama dengan DR, maka direktur. Oke, jika yang saya keluarkan ini sama dengan KP, maka kepala. Oke, jika yang saya keluarkan ini sama dengan ST, maka staf. Pilihan terakhirnya, selain itu maka karyawan. If-nya ada 3, tutupnya berarti ada 3. 1, 2, 3. Nah, nanti gitu bro, cara ngerjakannya ya. Soal yang tanggal masuk kerja, nih ya tanggal masuk kerja, perhatikan. Tanggal masuk kerja dianggap tanggal 1, berarti tanggalnya 1. Bulan masuk kerja diperoleh dari karakter ke-6 dan ke-7, bulan. Berarti 10 ini bulan. 1002 itu bulan. Oke. Sedangkan tahun diambil dari karakter 8 dan 9. 8 dan 7 itu tahunnya. Berarti kalian harus keluarkan bulan dan tahun dulu. Contoh ya, saya mengeluarkan bulan. Itu adalah nilai tengahnya. Berarti pakai mid, hitung. Ke-6 dan ke-7 tadi ya, kalau nggak salah. 6 dan ke-7. Berarti posisi awalnya adalah 6. Ya, saya menggunakan mid. Dari sel ini, posisi awalnya adalah 6. Ini sama panjang, makanya langsung bisa. 6. Diambil berapa digit? 6 dan 7. Berarti 2 digit. Saya ambil 2 digit. Akan muncul. Ini ingat, ini adalah teks, Mas. Kalau kalian jadikan tanggal, harus angka, ini nggak bisa. Maka harus dijadikan value dulu nanti ya. Jangan lupa di sini nanti kalian tambahkan value untuk merubah dari teks ke angka. Value dari mid ya, biar jadinya angka. Ini berlaku juga mencari tahun. Saya menggunakan mid dari sel ini. Berapa posisi awalnya tadi? 89. Dari posisi awal 8, saya ambil 2 digit. Ini akan ketemu tahun. Karena ini angka, harus dirubah ke dalamnya value juga. Harus. Karena nanti untuk tanggal. Ya, nanti akan ketemu, ini tahunnya. Oh kan, kopikan aja. Terus, nah nanti akan ketemu tahun. Berarti ini bulan, ini tahun. Sehingga untuk sebuah inputan tanggal, kalian menggunakan date. Masih ingat ya? Tahun dulu. Tahunnya adalah ini. Bulannya, ini bulannya. Semua tanggalnya dianggap tanggal 1. Baru akan jadi sebuah tanggal masuk. Waduh, bulet Pak. Oh, sangat. Makanya kalau nggak bisa mengeluarkan ini, nggak akan bisa ngerjakan. Ya. Sekarang dicek, gaji pokok diperoleh dengan membaca tabel gaji pokok dan tunjangan. Ini ada tabel gaji pokok dan tunjangan. Ya, kunci digunakan karakter yang ketiga dari sini, karakter ketiga. 1, 2, 3 ini ya, 3, 4, 3, nah itu udah karakternya. Berarti harus keluarkan dulu, Pak. Iya, harus keluarkan kunci dari golongan. Golongan. Ya, karakter ketiga. Berarti saya pakai mid. Dari data ini, posisi awalnya adalah 1, 2, 3. Sampai berapa? 1. Oke. Ini masih teks, di sini angka. Maka harus jadikan angka dulu. Kalian gunakan value. Ini biar angka jadinya. Oke. Kalau sudah ketemu kuncinya, maka kalian bisa mengeluarkan gaji pokok. Menggunakan perintah namanya VLOOKUP. Kuncinya mana? Ini kuncinya yang sudah dikeluarkan. Koma, tabelnya di blok. Absolut, kolom ke-2 gaji pokok ya.
Itu sudah urut, berarti pakai true ya, pakai true. Nah, ketemu gaji pokok saudara-saudara ya. Tunjangan jabatan, Pak, sama. Cek nanti ya, tunjangan jabatan di sini. Tunjangan jabatan diperoleh dari gaji pokok dan tunjangan. Hasilnya dikalikan dengan gaji pokok. Di sini ada tunjangan. Tunjangannya itu berapa persen? 2%. Caranya sama ya, kuncinya tadi itu. VLOOKUP, kuncinya adalah golongan tadi. Yang awal ini ya. Tabelnya saya blok semua. Absolut, tunjangan itu kolom ketiga. Sudah? Kemudian true. Dikalikan gaji pokok. Sehingga akan muncul tunjangan. Loh bro. Gampang ya. Ada lagi Pak, ada tunjangan anak. Jumlah anak terletak pada karakter keempat. 1, 2, 3, 4, 0, 3, 1 ini ya. Tunjangan diberikan bagi pegawai yang statusnya kawin. Dan hanya diberikan pada anak sampai ketiga. 15.000 per anak. Berarti harus mengeluarkan anaknya dulu bro. Ya, di sini mengeluarkan anaknya dulu. Misalnya di sini anak. Karakter keempat ya, saya gunakan mid. Dari data ini tadi, koma, 1, 2, 3, 4. Keempat, saya ambil berapa? 1. Ini akan ketemu jumlah anaknya. Ingat, ini juga masih teks. Maka harus di value juga biar angka. Nah, ini ketemu jumlah anaknya. Anak sampai ketiga. Batasnya ya, 15.000. Berarti harus gunakan if. Yang dapat adalah yang statusnya kawin. Oke ya, berarti yang statusnya kawin ya. Logikanya seperti ini. Jika status karyawan sama dengan kawin, maka dia dapat tunjangan. Betul ya? Tunjangan dibatasi sama 3. Berarti dibatasi. Ini dapatnya dibatasi 3. Jika jumlah anak tadi. Jumlah anak yang kalian bikin tadi. Ya. Jumlah anak ini. Lebih besar 3. Maka dianggap 3. Jika tidak, jumlah anak itu sendiri. Tutup ya. Dikalikan 15.000. Yang tidak kawin, Pak. Berarti tidak dapat alias 0. Nah, nanti gitu ya. Nah, gitu loh bro. Sisanya disesuaikan. Lumayan ya. Ada latihan 2, ada latihan 3, ada latihan 4, ada latihan 5. Nice. Dan kalian pasti akan kebingungan di latihan 5. Oke ya. Begitu saudara-saudara IK 1 dan IK 2. Ya, ini karena waktunya sudah habis. Jadi ya, tugasnya nanti jam 10 sudah bisa di-download. Ya, teman-teman kalau mau tanya-tanya dan sebagainya nanti kita lanjutkan di lab. Kira-kira seperti itu ya. IK 1, IK 2. Ini saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih.